Halo semuanya, selamat datang di channel Layar 16. Terima kasih sudah bergabung di sini. Di video kali ini, kita akan membahas film komedi seni bela diri, sesuatu yang seru dan pastinya bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Film ini berlatar belakang di Shanghai pada tahun 1940-an. Cerita dimulai dengan pengenalan, The Axe Gang, sekelompok penjahat yang mengendalikan kawasan tersebut dengan kekuatan dan ketakutan. Mereka dikenal karena kekejaman mereka, dan semua orang takut pada mereka. Ketua gang kampak asli melemparkan kapak ke seorang ketua gang kampak palsu dan akhirnya terjatuh secara tidak memberikan ampun padanya sehingga meninggoy. Seorang wanita yang bersama ketua gang palsu pun ikut meninggal menggunakan shotgun dengan kejam. Seorang warga sangat ketakutan karena kedatangan aksi gang aslinya. Berikut foto-foto yang dilakukan pembunuhan terhadap warga kumuh yang dilakukan sangat sadis. Axe Gang pun berkumpul dan bermain domino bersama-sama dengan anggota lainnya. Keesokan harinya sebagian dari warga Pixty Alley adalah berdagang, sebagian besar tidak mempunyai bela diri kungfu terbaik. Ciuling adalah pekerjaan bapak berkumis tebal yang sangat taat untuk mengikuti apa perintahnya. Menjalankan perintahnya dengan baik, dan sudah dianggap seperti bagian dari keluarga ahli kungfu. Bapak berkumis tebal yang selalu mencoba mengganggu Ciuling. Sebut saja dia si wanita genit yang selalu menggoda bapak berkumis tebal, mencoba selalu merayunya. Bapak berkumis tebal mengejarnya. Kungfu muncul ketika penduduk Pixty Alley mulai melawan para anggota geng Axe yang mencoba menindas mereka. Nyonya Patok yang dikenal karena temperamennya yang mudah meledak, marah terhadap bagaimana The Axe Gang berusaha menindas penduduk kecil. Dia memarahi penduduk Pixty Alley yang awalnya tidak berani melawan, dan mendorong mereka untuk melawan penindasan tersebut. Nyonya Patok berjalan menghampiri bapak berkumis tebal mencoba mengajaknya berbincang. Setelah itu Nyonya Patok mengajar bapak berkumis tebal hingga terjatuh ke bawah. Selang tidak lama terjatuh pot di kepala bapak berkumis tebal. Sing dan temannya, Bonnie, merencanakan penipuan dengan berpura-pura menjadi anggota The Axe Gang untuk menakut-nakuti penduduk di kawasan kumuh bernama Pixty Alley. Namun, mereka tidak menyadari bahwa para penghuni Pixty Alley adalah para master kungfu yang sangat terampil, meskipun mereka berpura-pura hidup sederhana. Ketika Sing dan Bonnie mencoba menantang mereka, situasi segera menjadi kacau. Axe Gang, yang tidak terkesan dengan tingkah laku Sing, datang untuk menyerang. Dalam pertempuran yang terjadi, para penghuni Pixty Alley menunjukkan keahlian kungfu mereka yang luar biasa, membongkar mitos bahwa mereka adalah orang biasa. Sing terkejut melihat kekuatan mereka dan mulai meragukan pilihan hidupnya. Di antara para master tersebut, ada dua yang paling mencolok, seorang pengrajin yang berlatih kungfu dengan cara unik dan seorang Nyonya Patok yang sangat kuat. Sing mencoba menantang Nyonya Patok dengan petasan. Akhirnya datanglah anggota Axe Gang, yang tidak terkesan dengan tingkah laku Sing, datang untuk menyerang. Dalam pertempuran yang terjadi, para penghuni Pixty Alley menunjukkan keahlian kungfu mereka yang luar biasa, membongkar mitos bahwa mereka adalah orang biasa. Asisten ketua mencoba menakuti keluarganya Pixty Alley, tapi ternyata asisten itu yang dibuat terjatuh hingga tidak berdaya apapun. Kedatangan Axe Gang membuat kekacauan di Pixty Alley, mengajar penduduk hingga terluka dan hancur lebur beberapa tempat. Hancur ketua Axe Gang sangatlah jahat dan kejam pada seseorang. Ketua Axe Gang yang sangat kejam dan jahat mencoba melemparkan minyak tanah kepada ibu dan anak depannya. Penduduk Pixty Alley tidak berkutik dengan kedatangan mereka. Ketua Axe Gang mencoba melemparkan korek api kepada ibu dan anak itu sehingga terhalau. Penduduk di kawasan itu ternyata memiliki kemampuan kungfu yang luar biasa. Dua penguasa kungfu, yaitu Landlady dan Landlord, bersama dengan penghuni lainnya, mempertahankan diri melawan serangan Axe Gang. Mereka menunjukkan teknik dan gaya bertarung yang mengesankan.
Penduduk Pixti Eli mencoba melawan satu persatu Axe Gang yang membuat pertarungan hebat antara Axe Gang dan penduduk Pixti Eli. Akhirnya anggota Axe Gang berjatuhan yang membuat beberapa kehilangan anggotanya. Beberapa Pixti Eli ternyata mempunyai ahli bela diri untuk membela kampung kumuh Pixti Eli. Akhirnya penduduk tersebut berhasil mengusir anggota Axe Gang meninggalkan tempat tersebut. Ketua gang yang jahat selalu membuat kegaduhan. Seorang pegawai dibuatnya meninggoy menggunakan kampak lalu turun tidak sengaja. Salah satu dari anggota mencoba membunuh ketua gang tetapi diketahui oleh ketua dan tidak mengenainya. Sing dan Bon masuk ke dalam kawasan gang kampak ingin mencari tahu apa aja yang dilakukan dan berbicara dengan ketua gang lalu pergi meninggalkan begitu saja. Keesokan harinya Sing dan Bon berbincang bersama-sama mencoba memperhatikan seseorang anggota gang kampak tersebut, lalu mencoba menyapanya dengan tatapan sinis terhadap pria tersebut. Dalam puncak cerita, Sing menghadapi pemimpin Axe Gang dan menyadari kekuatan sejatinya, mengungkap bakat kungfu yang telah terpendam. Dengan bantuan teman-temannya, ia akhirnya mengalahkan musuh dan mendapatkan penghargaan dari para master kungfu. Film ini berakhir dengan Sing yang berdamai dengan masa lalu dan bertekad untuk menjadi petarung yang lebih baik, menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang memilih jalan yang benar. Sing dan Bon masih berada di kota untuk menikmati hidup yang sederhana, mencoba mengelilingi kota sambil menjajakan jajanan di kota tersebut lalu kabur begitu saja tidak membayar kepada pedagang wanita. Setelah kekacauan mereda atas penyerangan Axe Gang, penduduk berusaha membangun kembali kehidupan mereka, dan mempersiapkan kembali rencana mereka di saat penyerangan kembali terhadap komplotan Axe Gang. Nyonya Patok sangatlah marah terhadap orang-orang sekitar yang tidak menghalau kedatangannya, hanya beberapa yang mempunyai ahli bela diri kungfu. Datanglah seorang wanita genit yang tidak membuat keadaan mereda, dan menunjuknya satu persatu. Melihat keadaan tidak mereda karena Nyonya Patok dibuat marah, Sing dan Bon mencoba melabui Nyonya Patok. Sing berpura-pura mendapatkan serangan dan melemas. Bon mencoba melabui Nyonya Patok sehingga melemparkan beberapa barang, ternyata malah membuatnya tambah kesal. Sing pun dikejar oleh Nyonya Patok menggunakan lari kencangnya tersebut. Dalam pengejaran Nyonya Patok pun bergegas mendapatkan Sing karena sudah membuatnya marah, malah berpura-pura lemas dan terjatuh tidak berdaya. Menggabungkan aksi, komedi, dan elemen fantasi, dengan pesan tentang pengembangan diri dan kekuatan ini terkenal karena gaya visualnya yang unik, penggambaran kungfu yang dramatis, serta humor yang khas. Sementara itu, Axemen yang sebenarnya ternyata memiliki gaya yang brutal dan mematikan, dan mereka pun tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang menghalangi mereka. Munculnya gangster Axemen. Setelah upaya Sing dan Bon gagal untuk menakut-nakuti warga, Axemen yang asli muncul dan mengancam Pixti Eli. Geng ini dipimpin oleh Brother Sum Denny Chan, yang sangat kejam dan berbahaya. Axemen ternyata berencana untuk merebut seluruh kawasan tersebut dan menjadikannya markas mereka. Brother Sum dan seluruh anggotanya mempersiapkan dan mencoba merencanakan penyerangan ke Pixti Eli. Ketua Axe Gang yang bernama Brother Sum dan seluruh anggotanya mencoba merencanakan penyerangan ke Pixti Eli. Di sisi lain penduduk Pixti Eli belajar kungfu diajarkan dengan beberapa orang yang mempunyai bela diri kungfu hingga terbenamnya matahari. Para anggota Axemen mendatangi Pixti Eli. Pertempuran besar terjadi antara warga Pixti Eli dan Axemen di tempat yang terbuka. Anggota Pixti Eli mencoba menahan serangan yang datang dan menghadapi dua orang tersebut yang telah menemukan keberanian dan kemampuan kungfunya bertarung dengan penuh semangat. Di sisi lain, karakter-karakter lain seperti Becak Tua dan karakter satunya telah dilahkan oleh anggota Axemen yang membuat penduduk Pixti Eli meninggoy Brother Sum, pemimpin Axemen. Melalui kombinasi kekuatan kungfu yang luar biasa dan taktik yang tak terduga dalam bela diri kungfu yang handal, beberapa orang melihat kejadian tersebut. Axemen datang dengan penuh percaya diri. Mereka menggunakan biola yang telah dimodifikasi sebagai senjata utama mereka, yang mencerminkan nama mereka dan kekuatan fisik mereka. Mereka menganggap Pixti Eli sebagai tempat yang mudah untuk dikuasai, mengingat reputasi kawasan tersebut yang dianggap sebagai tempat tinggal para pecundang datang bukan untuk tujuan yang baik. Setelah dirasa anggota Axemen dapat mengalahkan beberapa anggota Pixti Eli,
yang telah menggarumkan baik kawasan kumuh tersebut suatu penghargaan terhadap mereka yang sudah mampu menahan mereka dalam pertempuran tersebut. Datanglah bapak berkumis tebal yang mencoba menghadapi mereka dan menaklukkan dua pemain biola tersebut sehingga membuatnya terjatuh. Nyonya Patok melihat dua anggotanya meninggoy, dan bapak berkumis tebal terus menghadapi dua pemain biola tersebut. Datanglah Nyonya Patok yang mempunyai ahli berteriak sangat kencang yang membuat pemain biola tersebut terlempar jauh. Dirasa sudah cukup telah mengalahkan dua anggota Aksemen yaitu pemain biola. Anggota Aksemen yang melihat itu sangat kebingungan karena Nyonya Patok dan bapak berkumis tebal sudah mengalahkan dua anggotanya yang mencoba mengganggu tempat kekuasaan Pikti Eli. Nyonya Patok sangatlah marah atas tingkah laku mereka yang datang begitu saja membuat kekacauan terjadi. Pendudukan Pikti Eli sangatlah sedih telah kehilangan dua anggotanya yang membuat Nyonya Patok dan bapak berkumis tebal menangis. Beberapa warga Pikti Eli ingin belajar kungfu agar bisa mengalahkan anggota Aksemen untuk membantunya dalam pertempuran. Bapak berkumis tebal mencoba mengingatkan beberapa penduduk, dia telah kehilangan dua anggotanya yang mempunyai ahli kungfu yang hebat. Di saat ini penduduk kumuh Pikti Eli sedang bersedih. Sing dan Bon adalah dua sahabat yang berasal dari sebuah desa kecil di kaki gunung. Mereka memutuskan untuk pergi ke kota besar, yang selalu mereka dengar penuh dengan kehidupan yang seru dan menantang. Di desa mereka, segala sesuatu berjalan lambat dan sederhana, namun mereka ingin merasakan dunia yang lebih besar dan penuh kesempatan. Pada awalnya, mereka berdua sangat terpesona dengan segala yang ada di kota. Gedung-gedung tinggi yang menjulang, kendaraan yang lalu lalang, dan keramaian orang-orang membuat mereka merasa seperti berada di dunia yang sama sekali baru. Sing, yang lebih ceria dan berani, langsung ingin menjelajahi setiap sudut kota. "Ayo Bon, kita pergi ke pasar terbesar di sini, pasti seru," ujar Sing sambil menarik Bon yang sedikit ragu. Bon yang lebih pendiam dan hati-hati hanya mengangguk, meskipun dia sedikit merasa kebingungan dengan semua suara dan hiruk-pikuk di sekitar mereka. Setelah beberapa hari menjelajahi kota, Sing dan Bon mulai merasa rindu dengan kehidupan mereka yang lebih tenang di desa. Mereka menyadari bahwa kota memang menawarkan banyak hal menarik, tetapi kehidupan yang penuh keramaian juga bisa sangat melelahkan dan membuat mereka merasa kehilangan kedamaian hati. Sing, seorang pemuda pemberani, bersama sekelompok orang yang memiliki tujuan masing-masing, berusaha untuk menemukan tempat persembunyian Aksemen, seorang penjahat legendaris yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Masing-masing anggota kelompok memiliki alasan pribadi untuk mencari Aksemen, ada yang ingin membalas dendam, ada yang ingin menghentikan rencana jahatnya, dan ada pula yang hanya tertarik pada misteri di balik hilangnya Aksemen. Namun, pencarian mereka tidaklah mudah, karena setiap langkah mereka dibayangi oleh bahaya yang lebih besar. Namun, Sing dan teman-temannya tidak menyerah. Mereka harus menghadapi pilihan moral yang sulit mengalahkan Aksemen atau mencoba menghentikan rencana perang besar yang ia rencanakan. Sing dan Bon terkejut, tetapi mereka tahu bahwa jika ingin melanjutkan pencarian mereka, mereka harus terlebih dahulu menghadapi tantangan Bapak Kodok. Seorang penjahat biasa, tapi di baliknya ada kekuatan besar yang tak bisa kalian bayangkan. Namun, sebelum kalian bisa menemukannya, kalian harus mengalahkan aku. Itulah aturan yang berlaku di tempat ini. Bapak Kodok mulai melontarkan tantangan kepada Sing dan Bon dengan cara yang sangat tidak konvensional. Meskipun usianya sudah lanjut dan tubuhnya kecil, ia memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa yang mengejutkan mereka berdua. Bapak Kodok menggunakan berbagai teknik yang menguji ketenangan mental mereka. Ia membuat ilusi-ilusi yang membingungkan mereka, seperti bayangan kodok yang bergerak di sekitar mereka. Bapak Kodok, seorang master kungfu eksentrik dan legendaris, yang memiliki kekuatan luar biasa, bertemu dengan Yuan Wah, seorang petarung kungfu berbakat dan seorang tokoh misterius yang memiliki misi tersendiri. Mereka dipertemukan dalam sebuah situasi yang tak terduga, di mana kedua kekuatan luar biasa ini harus bersatu atau berhadapan dalam pertarungan sengit yang akan mengubah nasib mereka dan dunia di sekitar mereka. Duel antara Yuan Wah dan Bapak Kodok pun dimulai. Pertarungan ini jauh dari yang dibayangkan Yuan Wah. Teknik Bapak Kodok tidak seperti kungfu biasa. Dia mengandalkan kelincahan dan kecepatan yang tidak terduga, serta gerakan-gerakan yang tampaknya tidak masuk akal. Bapak Kodok melompat dengan gaya kodok,
berputar dengan cepat, dan kadang hanya meluncur tanpa memberikan serangan langsung, membuat Yuanhua bingung. Selama ini tak terkalahkan tampaknya tidak ada artinya bagi Bapak Kodok. Meskipun demikian, dia tetap tidak menyerah. Dia terus berusaha untuk menemukan celah dalam pertahanan Bapak Kodok. Namun, semakin lama, Yuanhua mulai menyadari bahwa Bapak Kodok bukan hanya mengandalkan fisiknya, tetapi juga kemampuan untuk membaca dan memanipulasi waktu dan ruang dalam pertarungan. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Yuanhua tampaknya selalu dihindari dengan cara yang tak terduga, dan Bapak Kodok selalu tahu kapan harus bergerak atau berhenti. Serangan balik yang lebih tak terduga daripada sebelumnya. Yuanhua baru menyadari bahwa Bapak Kodok belum menyerah dan masih menyimpan kekuatan lebih. Dia menukik ke bawah dengan serangan, cakar kodok, sepasang tinju terbuka yang diarahkan ke wajah Yuanhua. Pukulan ini datang begitu cepat dan akurat, sulit untuk dihindari. Xing dan seorang anggota geng yang tampak tidak berbahaya, berusaha untuk membuktikan dirinya sebagai seorang petarung kungfu yang hebat. Namun, meskipun Xing sering mengandalkan keberuntungan dan taktik licik, kali ini dia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Bapak Kodok, seorang master kungfu legendaris yang dikenal karena kemampuan aneh dan keahliannya yang tak terduga, menjadi lawan yang benar-benar menakutkan. Yang awalnya merasa percaya diri, berhadapan langsung dengan Bapak Kodok. Jangan kira kamu bisa menang hanya dengan kekuatan bertahan yang bodoh, kata Bapak Kodok sambil mengeluarkan senyum khasnya yang penuh ejekan. Kedatangan Axemen di Pixie Alley. Ketika anggota Axemen tiba di Pixie Alley, mereka mendominasi dengan kehadiran mereka yang menyeramkan. Mereka mengancam dan mengintimidasi penduduk setempat, termasuk Bapak Kodok, seorang pria yang memiliki kemampuan kungfu yang sangat hebat, meskipun dia hanya tampak sebagai orang tua biasa. Namun, para Axemen meremehkan mereka, mengira mereka tidak lebih dari orang biasa. Xing akhirnya mendapat kesempatan untuk bertarung langsung dengan Bapak Kodok. Di sini, Bapak Kodok ingin mengajarkan Xing sebuah pelajaran penting tentang kungfu dan hidup. Meskipun Xing awalnya tampak tidak mungkin mengalahkan Bapak Kodok, ternyata ada potensi dalam dirinya yang bisa berkembang dengan bimbingan dari seorang master. Pertarungan ini tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Xing, yang sebelumnya lebih mementingkan kekuasaan dan pengakuan dari Axe Gang, perlahan mulai menyadari pentingnya kekuatan dalam kungfu yang sejati, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk melindungi dan membantu orang-orang yang lemah. Meskipun awalnya tampaknya Bapak Kodok hanya menghindar dan mengalahkan Xing dengan cara yang tidak langsung, perlahan-lahan Xing mulai merasakan ada sesuatu yang luar biasa tentang pria tua ini. Xing, yang penuh ambisi dan ingin terlihat kuat, tidak berhenti menyerang, namun serangan-serangan itu selalu berakhir dengan kegagalan. Bapak Kodok, yang menunjukkan pengendalian diri luar biasa, memblokir dan menghindar dengan gerakan yang sangat cepat dan akurat. Setelah beberapa serangan, Xing akhirnya merasa semakin frustrasi dan terdesak. Belum menyadari bahwa Bapak Kodok sengaja menghindari untuk tidak melukai dirinya. Pada titik ini, Bapak Kodok akhirnya membuka kekuatannya dan menunjukkan kepada Xing betapa hebatnya keterampilan kungfu yang ia miliki. Dalam sekejap, Bapak Kodok dengan mudah menangkis serangan Xing dan menunjukkan gerakan kungfu yang luar biasa, yang mencakup kecepatan, kekuatan, dan ketepatan yang sangat mengaguminya. Pada saat puncak pertempuran, Bapak Kodok semakin intens menyerang dengan teknik-teknik yang membuat Xing hampir menyerah. Namun, Xing menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Dalam momen dramatis, dia berhasil mengakses potensi terbesarnya, dengan bantuan dari ingatan masa lalu dan pengaruh guru-gurunya, termasuk para penduduk desa yang telah membantunya menemukan jalan yang benar. Dengan keberanian dan semangat yang kuat, Xing akhirnya berhasil mengalahkan Bapak Kodok dalam serangan terakhir yang sangat cepat dan mematikan. Setelah serangan terakhir itu, Bapak Kodok terjatuh, terkalahkan oleh kekuatan dan tekad Xing yang luar biasa. Setelah pertarungan tersebut, kedamaian dan ketenangan mulai tercipta di kota. Xing, yang sebelumnya hanya seorang penipu dan anggota geng, kini menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dan menerima kehidupannya yang lebih baik. Xing dan Bon akhirnya tinggal di sebuah desa yang tenang dan damai, tempat mereka dapat menjalani kehidupan baru dengan penuh kedamaian, jauh dari kekerasan dan kekacauan yang pernah mereka alami. Film ini menutup dengan gambaran kota yang kini hidup dengan tenang,
Dan meskipun konflik sebelumnya tampak berat, akhirnya karakter-karakter yang terlibat bisa merasakan kedamaian dan keharmonisan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk tayangan berikutnya.